Pemirsa, banyak cara dilakukan orang untuk mewujudkan keluarga bahagia. Namun sayang, sebuah keluarga di Lampung melakukannya dengan menghalalkan segala cara. 4 orang yang masih memiliki hubungan keluarga lantas bermufakat jahat membobol sebuah minimarket. Ratusan juta rupiah mereka gasak. Bagaimana mereka melakukan semua ini? Selengkapnya dalam ulasan khas ragam perkara berikut ini. Tidak berlebihan rasanya jika ada yang berujar bila harta paling berharga adalah keluarga. Namun di Lampung Selatan Lampung, keluarga yang dibangun justru diarahkan berlaku kriminal. Tak main-main, sebuah minimarket modern dan mesin anjungan tunai mandiri di Desa Karangsari, Jati Agung, Lampung Selatan Lampung menjadi target mereka. Ada 3 pelaku yang tercatat masih ada hubungan keluarga maupun kerabat. Bahkan salah satu dari mereka adalah residivis yang baru keluar penjara. Pak Supri inilah sebagai otak pelakunya. Jadi yang merencanakan rangkaian itu, mereka ini hubungannya keluarga semua nih. Ini siapanya nih, Pak Supri? Ini Jojo ini siapanya? Ada ipar. Sebelum rilis itu, penangkapan para pelaku dilakukan hanya berselang beberapa hari usai mereka beraksi. Dilaporkan peristiwa pembobolan terjadi pada Senin malam 7 Maret 2022. Ini adalah Sofyan alias Jojon yang berpredikat sebagai residivis. Ia merupakan adik ipar Supriyadi. Lalu siapa Supriyadi? Orang mungkin tak menyangka bila sosok Supriyadi yang notabene penyandang disabilitas ini merupakan otak laku kriminal ini. Dari atas kursi rodanya, Supriyadi mengatur strategi untuk Jojon, Dendras anak Supriyadi, dan Andi keponakannya. Andi pun kini masuk daftar pencarian orang alias buron. Kita acap kali memandang orang yang memiliki disabilitas sebagai orang yang serba tidak mampu. Aktivitasnya terbatas, mobilitasnya juga terkendala, sehingga kecillah kemungkinan orang-orang yang memiliki disabilitas dianggap sebagai orang yang akan melakukan tindak kriminalitas. Di dalam hukum kita kenal istilah mens rea. Mens rea diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai criminal mind atau pikiran-pikiran jahat. Nah, istilah ini mengacu pada kondisi mental seseorang. Selama yang bersangkutan masih memiliki kondisi mental yang katakanlah sehat, masih mampu untuk berpikiran jahat, masih mampu untuk merancang siasat kejahatan, maka yang bersangkutan betapapun memiliki disabilitas fisik tidak dianggap sebagai orang yang punya persoalan atau kendala untuk melakukan tindak kejahatan. Agar tak menimbulkan kecurigaan, keluarga ini membuka gerai di ruko yang disewanya itu. Selama 2 pekan, para pelaku mengamati dan mempelajari situasi dan kondisi wilayah ini. Kalau kata saya sih ini sudah mencuri profesional ya. Melihatnya, apalagi ini dia sudah mengontrak, tentunya sudah mengintai lama ini ya. Saya rasa ini seperti ini pengalaman ini bukan sekali 2 kali, apalagi beliau juga pelaku ini adalah residip saya lihatnya, dan seperti ini tidak hanya didapatkan dengan 1 atau 2 kali pengalaman melakukan kejahatan. Mungkin saja ini bisa dapat info dari mungkin teman satu selnya, bisa saja dari mungkin menonton film. Kalau kita lihat ini mungkin modus baru seperti ini. Saat yang dinanti tiba,
pelaku mencium aroma lembaran-lembaran rupiah yang baru saja diisikan ke mesin ATM di minimarket tersebut. Jejak yang ditinggalkan seakan memberi gambaran buah observasi selama 2 pekan yang dilakukan para pelaku. Pelaku menyelinap ke dalam minimarket melalui tembok yang mereka jebol yang sebelumnya sudah mereka tandai. Dengan leluasa, pelaku kemudian membobol mesin ATM yang masih berisi penuh dengan alat las. Meski begitu, pelaku mengaku hanya mendapatkan 7 juta rupiah dari 500 juta rupiah yang ada di mesin ATM. Selain itu, keluarga maling ini juga turut menggondol ratusan slop rokok senilai jutaan rupiah. Dia pernahnya sini beli rokok aja sama izin ke kamar mandi. Kita sempat curiga nggak dengan aktivitas mereka? Curiganya pas malam sih, karena bunyi ketak-ketak itu aja. Kayak mana? Ya, setiap kita mau tutup tuh bunyinya kayak tek kayak gitu, kayak maku sesuatu gitu. Tapi kalau siang mereka keluar aktivitas nggak? Siang nggak sih, kayaknya nggak pernah lihat. Ini mereka sudah merencanakan. Hari pertama mereka masukkan barang-barang lasnya, kemudian mereka beli alat bor, kemudian dari situ gerinda, kemudian beberapa linggis alat lainnya. Nah, itu sudah terencana. Fenomena satu keluarga menjadi pencuri dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan hidup bukanlah perkara baru. Meski begitu, persoalan ini tetap butuh perhatian dan penanganan serius. Terlebih, berkaca dari kasus di Lampung Selatan ini, satu pelaku disebutkan masih berstatus pelajar. Perampokan melibatkan keluarga, itu tentu memperhatikan sekali, Mas. Perampokan yang melibatkan satu keluarga, lalu di situ katanya ada pelajar juga. Nah, tentu saja miris, di mana seharusnya pelajar tidak terlibat di dalam satu perampokan atau tindak kejahatan, di mana seharusnya keluarga adalah pilar untuk membentuk karakter anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Memang faktor ekonomi secara klasik dipandang sebagai satu dari 3 faktor utama yang mendorong seseorang untuk kemudian bisa melakukan tindak kejahatan. Tapi kita harus berhati-hati menjadikan faktor ekonomi sebagai alasan mengapa seseorang melakukan tindak kriminalitas. Karena kesannya kemudian kebanyakan pelaku kejahatan adalah kaum papa. Teori tentang kemiskinan sebagai musabab tentang kejahatan adalah teori yang masuk akal. Tapi kita juga jangan pukul rata memanfaatkan teori ini sebagai katakanlah untuk membenarkan adanya tindakan-tindakan melawan hukum sebagai cara untuk mengatasi persoalan sehari-hari dikarenakan adanya kesulitan ekonomi.